Desa siang hari ini itu cukup panas sobat desa nih. Ini cukup panas dan cerah sekali. Nah, ini adalah rumah. Zaman riyen niku Nggih. dari samping Prapon. Oh, berarti terkenal berarti nggih. Riyen niku terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Jika Sobat Desa baru pertama kali menemukan video ini, kami mengucapkan selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan yang ada di Indonesia. Pedesaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo di sepanjang Pegunungan Menoreh memanggil kita untuk menelusuri keindahan alam dan pesona keramahan warga desa yang ada di kawasan itu. Meskipun terkenal mempunyai kawasan yang panas dan kering di musim kemarau, tapi ternyata warga desanya tidak pernah kesulitan air. Menurut penuturan seorang warga, pedesaan di bawah Gunung Mujil yang terletak di sebelah timur Pegunungan Menoreh ini mempunyai banyak cerita yang belum diketahui banyak orang. Bagaimana kondisi sebenarnya Dusun Tempel Desa Pendawarjo Kabupaten Kulon Progo ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Halo Sobat Desa, sekarang kita akan melanjutkan petualangan untuk menyusuri pedesaan yang ada di Indonesia. Wih, ada apa tuh? Burung apa tuh? Wait, oh saya kira itu sejenis burung pelikan, ternyata bukan. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi kita akan melanjutkan petualangan untuk melihat kondisi alam pedesaan dan juga bersilaturahmi dengan warga pedesaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Sobat Desa. Jadi sebelum kita melanjutkan petualangan ke kawasan lainnya, kami rencana sih ada dua pilihan, antara ke Jawa Timur atau ke Bali. Nah, nanti Sobat Desa kalau punya usul silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi kalau kemarin kita sudah menyusuri kawasan Kabupaten Gunung Kidul sudah, Kabupaten Sleman sudah. Nah, sekarang kita akan bergerak ke Kabupaten Kulon Progo, Sobat Desa. Dan sekarang kita sudah sampai di Kecamatan Samigaluh, Sobat Desa. Jadi di belakang sana itu adalah kompleks Pegunungan Menoreh ya, Sobat Desa. Kalau untuk kondisinya sih mirip-mirip seperti di daerah Gunung Kidul ya, tapi tentu saja setiap desa itu punya karakter dan juga keunikan tersendiri. Maka dari itu terus ikuti petualangan kita ya, dan semoga petualangan hari ini bisa membawa manfaat bagi Sobat Desa dimanapun Anda berada. Sobat Desa, perlu diketahui bahwa Dusun Tempel ini terletak di sebelah barat kota Yogyakarta. Area yang terkenal dengan hamparan luas persawahan padinya ini dialiri oleh selokan Mataram yang berhulu di Sungai Progo. Saluran irigasi atau sering disebut dengan nama selokan Mataram ini mengalirkan air yang sangat besar untuk lahan pertanian di kawasan Kulon Progo. Maka tidak heran jika sejauh mata memandang, kita akan disuguhkan dengan hijaunya padi dan menguningnya beberapa petak sawah siap panen. Oke Sobat Desa, kita sudah mulai berjalan ke Desa Pendawarjo di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, di depan kita itu adalah bukit yang tadi sudah kita lihat dari drone ya. Dan kemudian untuk suasana desa siang hari ini itu cukup panas Sobat Desa nih. Ini cukup panas dan cerah sekali. Nah, ini adalah rumah-rumah milik warga. Ini bentuknya limasan ya, kalau tidak salah. Kalau saya salah silahkan dikoreksi di kolom komentar. Nah, kemudian untuk rumah-rumah yang ada di kawasan itu cukup wah, ini ada warga lagi lewat nih, itu ya kan. Nah,
Jadi mayoritas memang kalau di pegunungan atas itu kan mereka bertani sayuran ya. Tapi kalau di kawasan ini itu memang sebagai penghasil padi sobat desa. Tuh ya kan, ini lagi panen raya nih. Nah, lagi panen raya jadi banyak sekali padi-padi yang dipanen. Kita belum bisa bertemu dengan masyarakat ya, karena sepertinya memang lagi pada ke sawah ini. Oke, sobat desa, kita lanjutkan ya. Sobat desa, menurut penuturan seorang warga, Dusun Tempel ini dulunya bernama Dusun Kumbang. Perubahan nama terjadi setelah ada kekosongan kepala dusun di wilayah ini. Kemudian pemerintah desa memutuskan untuk menggabungkan kawasan ini menjadi satu padukuhan dengan dusun di sebelahnya, yaitu Dusun Tempel. Kini Dusun Tempel berdiri mengelilingi Gunung Mijil. Maka jika kita lihat dari udara, wilayah Dusun Tempel mempunyai sebuah gunung di bagian tengahnya. Mirip sebuah kota di serial kartun Doraemon yang mempunyai bukit di bagian tengah kotanya. Memang bagi warga desa mempunyai hewan ternak itu sebagai sebuah cara untuk menabung. Jadi kalau mereka lagi membutuhkan dana yang cukup besar, tinggal menjual ternaknya sobat desa. Dan kita melihat bahwa di sini tuh juga banyak sekali yang memelihara sapi ya. Nah sobat desa, dengan cuaca yang cukup panas seperti ini, itu kita tidak terlalu khawatir karena angin yang berhembus di kawasan ini itu sangat kencang sobat desa. Jadi meskipun tadi saya kepanasan, tapi ya bisa terbantu dengan adanya angin. Nih sobat desa, kalau di kota-kota itu kan tembok dari beton ya, tapi kalau di sini nih, nah temboknya itu atau pagarnya itu dari pohon teh-tehan sobat desa. Kalau di tempat sobat desa, apa nih nama tumbuhan ini? Ini benar-benar rapi ya sobat desa tuh. Seperti tembok. Nah, ini kira-kira mengarah ke rumah siapa ya? Coba kita datang ya. Siapa tahu kita bisa silaturahmi dengan warga di sini. Oh, ini lagi dibersihkan sobat desa nih. Tuh. Wah, ini mengarah ke rumah siapa nih? Coba kita lihat ya sobat desa. Sobat desa, sebagian besar warga Dusun Tempel berprofesi sebagai seorang petani. Saat kita melakukan petualangan di kawasan ini, tidak banyak warga desa yang bisa kita temui karena saat ini para penduduk dusun sedang pergi ke sawah untuk memanen padi. Hampir di setiap rumah yang kita lewati terdapat karung-karung berisikan padi yang siap untuk digiling dan dijemur. Suhu udara di kawasan ini memang panas, akan tetapi dengan angin yang bertiup cukup kencang membuat kita tidak terlalu merasakan suhu yang panas. Desa, tadi kita sudah sempat mencari pemilik rumah ya, tapi sepertinya lagi ke ladang, jadi kita belum bisa bertemu dengan pemilik rumah ini. Dan sebenarnya bagus banget nih rumahnya nih. Tuh ada tembok dari pohon teh-tehan ya. Nah sobat desa, kita akan melanjutkan perjalanan untuk melihat keindahan pedesaan yang ada di bawah sebuah bukit ini ya. Nah ini kawasan ini tuh memang masuk ke Kabupaten Kulon Progo, di mana Kabupaten Kulon Progo itu berdiri gunung, yaitu Gunung Menoreh. Gunung anu dikira aku bukan desa.
Oh niki ngubengi berarti gunung ini ku tengah-tengah ngoten nggih. Namanya gunung napa, Pak? Gunung Mujil. Gunung Mujil nggih. Nek niki desanipun namanya napa, Pak? Desanipun jane Kumbang ning Kumbang. Pedukuhan Tempel. Oh, Pedukuhan Tempel. Ndareke Ngirimulya nggih. Tempel Pendowerjo. Oh, Pendowerjo. Pendowerjo Ngirimulya. Berarti desane niku tengah-tengah enten gunung ini gitu. Nggih. Oh, berarti nek kula muter mriko niku muteri gunung Muteri, iki. nggih muteri gunung niki. Nggih jalan lingkar iku. Wonten. Mumpung mangke dugi iku nggen warung. Sing kopi-kopi niku, Nggih. hampir ana niku. Nggih, dugi Oh, mriko. dugi mriku. Nek berarti mriki mayoritas sedanten tani nggih, Pak nggih. Nggih. Oh, tani. Mboten nek misale napa ketiga ngene iki pripun nggih? Kan airnya sulit mboten niku, Pak. Wah, boten niku sumber kok. Oh, niki sumber. Sumber niku. Nek Sumber. kula minggah mriki enten sumber, Pak. Niku kiran griya niku sumber kok. Oh, sumber. Rajin ningali nggih saged. Oh, saged nggih. Saged. Pak cobi ningali soalnya Niku asli tok. oh niku malah tok. Asli tok wong niku nek jaman riyen niku Nggih. didugen saking keraton kok. Oh, berarti terkenal mriki nggih. Nggih niku terkenal kok. Berarti kula teko ngilen mriki niki. Nggih niku. Oh, Saged. siapa? Kula tak cobi mriku. Matur nuwun sanget Pak sinten Pak jenengan? Ngadiran. Pak Ngadiran. Matur nuwun sanget nggih. Kula tak Wong- nyobi. Tau nate wong saking Nggih. endi saking Sobat Desa, ternyata menurut penuturan Bapak Ngadiran, Dusun Tempel yang berdiri di sepanjang kaki Gunung Mijil ini mempunyai sebuah sumber mata air yang tidak pernah kering sejak zaman dahulu kala. Bahkan mata air ini dikatakan ada hubungannya dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1999. Bagaimana cerita sesungguhnya sumber mata air yang sudah ada sejak zaman dahulu kala ini? Simak selengkapnya di episode selanjutnya ya. Jika Sobat Desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!